Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah suasana di mana telah terjadi gerhana rembulan. Jadi semalam ada gerhana rembulan dan sore hari ini suasananya menjadi hening. Entah karena efek karena ada gerhana rembulan atau karena memang mau hening. Dan terbiasa tradisi-tradisi kampung ketika terjadi gerhana rembulan itu orang-orang yang hamil mengadakan selamatan, katanya biar selamat. Dan itu tradisi yang sudah terjadi sejak turun temurun nenek moyang teman-teman. Gak tahu kalau di kampung anda gimana, di sini begitu. Gerhana rembulan dan matahari itu sebetulnya hal yang lumrah terjadi dikarenakan rotasi alam, baik matahari, bumi, bulan itu kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu yang tidak pas teman-teman. Gerhana itu kan efek dari ketidaktepatan. Kalau rotasinya itu berjalan sesuai dengan rencana itu pasti pas. Tapi ada momen-momen tertentu, ada waktu-waktu tertentu yang rotasi itu kadang tidak tepat. Jadi sedikit dari cahaya bulan atau matahari, kalau misalnya kita asumsikan bulan itu bulat, matahari bulat itu seperempat, sepertiga atau setengahnya itu ada yang tertutup teman-teman, sehingga bagi belahan bumi yang areanya kena halangan atau tertutup maka menjadi gelap. Jadi kadang-kadang kalau misalnya gerhana, ini yang paling sering bisa kita identifikasi itu matahari, karena kalau rembulan itu ya orang nggak terlalu merasakan, dikarenakan meskipun ada rembulan itu malam masih terasa gelap. Tapi kalau matahari ketika muncul itu terik sekali, jadi terang sekali teman-teman. Nah itu ketika gerhana matahari akan terasa sekali gerhananya seperti apa. Tapi tidak semua wilayah, jadi kita yang di sini di Indonesia itu kadang tahu, karena rotasi bulan dan matahari itu bisa dihitung dengan ilmu astronomi. Kalau dalam Islam itu namanya ilmu falak. Itu bisa diidentifikasi bahwa bulan ini, hari ini, jam segini itu akan terjadi gerhana. Nah tapi tidak semua tempat itu terkena dampak. Misalnya kita di Indonesia, kita tahu informasinya dari Badan Astronomi bahwa akan terjadi gerhana. Nah ketika terjadi gerhana jam 10 siang misalnya, itu tidak ada reaksi apa-apa dari kita, ya karena memang kita nggak kena dampak. Tapi kalau kita lihat, misalnya kita punya teropong atau punya alat untuk bisa mendeteksi matahari, itu akan terlihat matahari itu sebagainya tertutup. Nah di belahan bumi lain yang bertepatan dengan tertutupnya bulan itu akan gelap teman-teman. Seperti beberapa tahun yang lalu itu di daerah Sumatera itu ada yang terkena dampaknya, jadi mereka gelap selama beberapa menit. Sementara kita di sini ya nggak ada apa-apa. Tapi nanti akan sebaliknya, misalnya kita yang terkena dampak itu kita yang kena kegelapan, terus di belahan bumi lain tidak terkena dampak apa-apa. Nah itu gerhana matahari. Karena gerhana matahari itu jarang sekali yang terjadi total seluruh matahari tertutup, itu jarang sekali teman-teman. Pasti ada sebagian itu yang terbuka. Jadi kalau nggak seperempatnya atau mungkin sepertiganya atau setengahnya aja jarang. Rata-rata ya sedikit aja. Nah itu kita yang nggak kena dampak itu, untuk bisa mengidentifikasi bahwa ini terjadi betulan atau tidak, itu kita bisa menggunakan alat teropong matahari. Nah fenomena seperti ini sebetulnya sudah terjadi dari dulu dan ini bisa dihitung, karena memang dalam ilmu agama itu ada ilmu yang untuk membahas atau meneliti tentang reaksi-reaksi dari alam teman-teman. Kita di bumi, terus kemudian ada bulan, ada matahari, itu kan bagian dari planet, artinya isi dari alam, isi dari angkasa.
Jadi kita yang berada di bumi itu gak cuman kita aja yang punya planet terus kemudian bisa ditempati atau mungkin berbentuk seperti benda, nggak cuman bumi aja, tapi ada benda-benda angkasa lain seperti Jupiter, seperti Pluto dan sebagainya. Itu sama seperti kita, hanya saja mereka itu tidak cocok atau tidak compatible ketika harus ditempati, karena itu kan perhitungan dari kebutuhan manusia ya. Misalnya manusia butuh oksigen, terus kemudian butuh air dan sebagainya, sementara kadang-kadang di belahan planet lain itu tidak ada teman-teman, jadi nggak ada oksigen, atau mungkin di sana tidak ada air, atau mungkin jarak antara matahari sangat jauh, sementara kita membutuhkan itu semua. Nah, pada akhirnya yang paling cocok tempat untuk ditempati adalah bumi. Ya, kita nggak tahu apakah di planet lain itu ada yang menempati atau tidak. Seperti matahari itu sepertinya nggak ada ya, karena itu panas sekali teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya mau melihat bentuk matahari dari dekat, kalau nggak punya alat seperti teleskop dan sebagainya, itu kita bisa melihat di YouTube. Itu apinya menjilat-jilat teman-teman, jadi seperti lidah yang menjilat-jilat, dan itu terlihat panas sekali. Makanya kita di jarak dengan radius yang begitu jauhnya itu ketika siang kita masih terasa panas, apalagi kalau misalnya kita mendekat. Orang mendekat matahari jarak berapa ribu kilo sudah nggak mampu teman-teman, pasti leleh. Karena memang konturnya atau kondisi cuaca, kondisi mataharinya itu tidak memungkinkan untuk ditempati. Ya Allah. Nah, makanya di dalam dikte agama itu orang disadarkan, artinya agar kita tidak tertipu dengan keduniawian, itu kita disadarkan bahwa ada alam lain selain bumi. Ketika kita ingin memperkaya diri sendiri di bumi, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, lupa kebaikan semacam-macam lah, itu perbuatan yang sia-sia, karena itu hanya sebagian kecil teman-teman, sebagian kecil dari alam semesta. Masih ada Jupiter, masih ada Pluto, masih ada bintang dan sebagainya. Perbandingan matahari dan bumi saja itu jauh sekali bedanya teman-teman. Jadi kita ini seperti kelereng dan bola voli. Makanya itu ratusan kali lebih besar ketimbang bumi. Belum lagi bintang. Bintang yang paling besar itu diameternya seperti upa. Tahu upa ya? Nasi itu kecil dibandingkan dengan benda yang diameternya itu 3 meter persegi. Nah, jadi antara matahari dengan bintang terbesar itu perbandingannya itu jauh sekali. Kalau misalnya ada benda yang besarnya itu 3 meter persegi, maka matahari itu seperti nasi yang kecil gitu loh, seperti beras lah. Nah, maka bumi akan lebih kecil lagi. Jadi ketika ada orang yang banyak melupakan kebaikan, banyak melupakan Tuhan hanya untuk mengejar keduniawian, itu sebetulnya ya tertipu, karena itu sia-sia. Karena apa yang kita kumpulkan di sini itu kecil sekali teman-teman. Oh, ini sudah 9 menit. Jadi dalam ilmu falak, ilmu astronomi itu semua pergerakan alam ini bisa dideteksi gitu loh, khususnya untuk matahari dan rembulan, karena memang yang berkaitan langsung dengan kita adalah matahari dan rembulan. Bumi tanpa matahari itu ya mungkin nggak ada kehidupan, karena kita akan merasa malam terus. Begitu juga bulan teman-teman. Dan itu kalau dalam ilmu ekonomi, ilmu pertanian itu, kalau di penjual bunga, penjual bibit kadang tahu, ketika matahari bersinar itu menumbuhkan pohon teman-teman. Jadi pohon itu bisa tumbuh, daun-daun tumbuh. Tapi ketika malam kena bulan itu menumbuhkan buah, dan itu
dalam ilmu pertanian dikenal, saya nggak tahu namanya, tapi ada teori begitu teman-teman. Jadi antara bumi dan bulan dan matahari saling berkaitan, saling membutuhkan untuk kita. Oke, udah 10 menit. Ini adalah suasana setelah gerhana bulan teman-teman. Mudah-mudahan semuanya baik-baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.